Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK, Urusan Industri Hijau, Kehutanan Sosial, Carbon Trading, Bakaran Hutan berada di wilayah Bu Siti. Sebentar. Apakah kalian tahu carbon trading itu apa? Ya, belum tahu. Belum tahu. Tidak tahu. Trading perdagangan karbon. Trading. Tidak tahu. Carbon trading merupakan aktivitas jual beli sertifikat yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengurangi emisi karbon. Perdagangan emisi karbon pada umumnya merupakan perdagangan jual beli pada umumnya. Hanya saja komoditas atau barang yang dijual adalah emisi karbon itu sendiri. Perubahan iklim merupakan persoalan yang membawa dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Salah satu dampaknya adalah pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh gas efek rumah kaca. Setiap tahunnya suhu bumi semakin meningkat. Diakibatkan oleh atmosfer yang berkurang daya fungsinya. Diakibatkan juga karena gas efek rumah kaca. Upaya mitigasi perubahan iklim tersebut dilakukan oleh beberapa negara dengan perjanjian untuk mengurangi emisi karbon di setiap negaranya. Perjanjian atau komitmen tersebut tertuang dalam Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Sebanyak 192 negara yang berkomitmen untuk memenuhi protokol ini. Masing-masing telah memberikan target penurunan emisi, sehingga mereka harus merancang strategi dan upaya agar mereka bisa mencapai target yang ditentukan. Cara dan skema tersebut yaitu Clean Development Mechanism, Joint Implementation, dan juga perdagangan karbon. Pada tahun 2016, tepatnya di Paris, Prancis, sebanyak 196 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menyepakati dokumen Paris Agreement, yang pada intinya mereka berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi total emisi karbon. Pemerintah Indonesia memastikan perdagangan karbon ini secara terbuka dan terintegrasi untuk semua usaha yang terdaftar di OJK. Kebijakan perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Pada September tahun 2023 ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan mekanisme perdagangan karbon melalui Peraturan Nomor 14 Tahun 2023 yang memuat pedoman ketentuan tata cara penyelenggaraan karbon di bursa karbon. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon yang nilainya berkisar antara 82 miliar sampai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia memiliki 75 hingga 28% karbon kredit dunia dari hutan mangrove, hutan tropis, lahan gambut, terumbu karang, dan juga rumput laut. Presiden Joko Widodo sebenarnya telah tertarik terhadap perdagangan karbon di Indonesia. Bukan hanya keuntungan ekonomi, namun juga bisa menjadi solusi bagi emisi. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi khusus kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Siti Nurbaya. Tentu, Ibu Siti Nurbaya langsung merespon dengan baik, langsung melaksanakan dan membangun sebuah proyek yang bernama Kantingan Mentaya Project. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Kantingan Mentaya Project ini merupakan solusi bagi perdagangan karbon di Indonesia? Dan apakah Kantingan Mentaya Project ini sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintahan pusat? Pada kenyataannya, banyak sekali hambatan untuk melakukan proyek ini. Dan hambatan pertama yang paling besar adalah adanya sengketa lahan atau perebutan lahan dengan penduduk sekitar. Seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu lahan yang diklaim oleh masyarakat. Hambatan atau masalah yang dihadapi di proyek kedua kali ini adalah masih adanya oknum-oknum dari pemerintahan yang memberikan izin untuk dibangun perkebunan kelapa sawit di sekitaran konservasi hutan. Hal ini menjadi masalah karena
dapat mengganggu ekosistem hutan dan dapat menyebabkan kebakaran hutan yang tadinya harus menjadi solusi tapi malah menjadi sebuah polusi. Sebenarnya kedua masalah di atas itu bisa diatasi satunya dengan membuat suatu kebijakan. Yang namanya kebijakan tentu ada yang kebijakan sentralisasi atau pemerintahan pusat, atau juga bisa dilakukan dengan membuat kebijakan dari desentralisasi atau dari masyarakat itu sendiri. Namun, hal yang paling penting yang ingin saya tekankan bahwa ketika membuat suatu kebijakan lingkungan, perlu diperhatikan kriteria kebijakan lingkungan itu sendiri, baik dari segi efisiensi, keadilan, moral, maupun properti rights itu harus benar-benar diperhatikan